Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuna Aji Prayudi. Saya dari kelas Teknik Industri Reguler 2. Di sini saya akan membahas mata kuliah tugas pengetahuan bahan teknis. Nah, di sini saya akan membahas jurnal yang berjudul Desain Material Komposit Fungsional Menggunakan Parameter Kelarutan Hansen. Dan untuk abstraknya sendiri, yang pertama, bahan komposit fungsional telah diterapkan di berbagai bidang seperti konduktivitas, magnetisme, konduksi panas, dan struktural bahan. Alasan untuk meningkatkan kinerja fungsional material komposit secara umum untuk meningkatkan kompabilitas pengisi anorganik dan bahan polimer untuk mencapai dispersi yang lebih tinggi dan tingkatan berbagai properti. Umumnya, untuk meningkatkan kompabilitas antara pengisi anorganik dan polimer, permukaan pengisi anorganik dikenakan perawatan permukaan, seperti oleh agen kopling silan, misalnya meningkatkan kekuatan material komposit dengan memperlakukan Ti02 nanopartikel dengan agen penggabung silan untuk meningkatkan dispersi dalam bahan komposit nanopartikel dan karet silikon. Selain itu, Malakor meningkatkan stabilitas termal dengan merawat permukaan nanopartikel dengan agen kopling silan itu ditambahkan ke PVA dalam bahan komposit aluminium epoksi. Nah, dan berikut bahan dan metode. Sampel pengukuran. Sebagai bubuk magnet, dua jenis bubuk magnet berbasis NdFe B memiliki ukuran partikel yang berbeda digunakan. Salah satunya adalah magnet berbasis NdFe B bubuk atau diproduksi oleh bahan kinerja neo, memiliki ukuran partikel rata-rata 5 mm. Jenis lainnya adalah bubuk magnet berbasis NdFeB diproduksi oleh Neo Performance Material berukuran 106 mm atau kurang. Keduanya bubuk magnet kepadatannya adalah 7.600 kg/m3, menunjukkan elektron pemindaian foto-foto mikroskop atau SEM atau SEM. Kedua bubuk diproduksi oleh menghancurkan dengan pita tipis. Dan ketika diameter partikel besar, bentuk pita tipis tetap. Dan ketika partikel menjadi lebih halus, pita menunjukkan benjolan sebagai resin. Resin poliamida bubuk 6 digunakan. Parameter kelarutan Hildebrand dan Hansen. Sebelum menjelaskan metode dan analisis persiapan bahan metode, teori HSP diperkenalkan. Parameter kelarutan adalah properti fisik yang didefinisikan oleh Hildebrand dan Scott untuk menunjukkan kelarutan suatu bahan kimia. Dapat dihitung dari energi kosesif dan volume molar dan bahan kimia dengan menggunakan persamaan. Nah, berikut adalah persamaan yang dimaksud. Berikutnya adalah parameter kelarutan Hansen. HSP mengekspresikan kepadatan energi kosesif suatu bahan kimia. Hansen membagi parameter kelarutan yang didefinisikan oleh Hildebrand dan Scott menjadi 3 komponen, seperti yang ditunjukkan pada persamaan di mana berikut. Parameter kelarutan dan istilah gaya dispersi adalah gaya interaksi dipol dan hidrogenistilah kekuatan ikatan. Masing-masing Ra perbedaan antara HSP dari dua bahan dapat dihitung menggunakan persamaan. Ra yang lebih kecil menunjukkan bahwa HSP dari kedua bahan tersebut sama dan akan ada tingkat aktivitas yang baik antar bahan. Metode Hansen-Sper adalah metode untuk menentukan HSP dari berbagai substansi berdasarkan teori-teori ini. Zat menjadi diukur dievaluasi
aktivitasnya terorganik yang diketahui, dan HSP pelarut diplot pada Hansen 3 di mesh grafik. Berdasarkan hasil percobaan, pelarut yang baik dan yang buruk pelarut bisa dinilai dengan menetap standar penilaian yang tepat sesuai dengan substansi. Ini merupakan ciptaan bola, di mana bagus pelarut akan diamati di dalam bola dan pelarut yang buruk akan diamati di luar bola. Dan bola dengan jari-jari terkecil adalah disebut sebagai bola Hansen. Koordinat pusat bola menjadi HSP dari substansi target. Berikut fabrikasi berikat magnet dan metode analisis. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk menghasilkan magnet terikat akan dijelaskan. Gambar 3 menunjukkan diagram alur untuk metode menghasilkan magnet berikat. Pertama, bubuk magnet permukaan diperlakukan dengan agen kopling. Setelah itu, bubuk magnet yang diperlakukan dengan zat perangkai dan polamida diremas dan dipeletisasi. Pencetakan injeksi dilakukan untuk mendapatkan bentuk magnet yang diinginkan, dan akhirnya cetakan itu dimagnetisasi menjadi magnet. Perlakuan agen kopling silan diimplementasikan sebagai berikut. Di muka, zat perangkai silan 2 gram ditambahkan untuk larutan campuran air murni 50 ml dan etanol 50 ml. Untuk persiapan solusi agen kopling, bubuk magnet 100 gram ditambahkan ke solusi dan disonikasi selama 10 menit. Setelah itu diizinkan berdiri dengan termostat pada 110 derajat Celcius selama 20 menit. Akhirnya dicuci dengan etanol dan dikeringkan pada 80 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, berikut adalah urutan-urutannya dari coupling agent sampai magnetizing. HSP resin poliamida. Jika HSP dari resin poliamida 6 dan HSP dari bubuk magnet permukaan dekat satu sama lain, resin akan menutupi bubuk magnet permukaan, sehingga gesekan antara bubuk magnet dapat dikurangi dan flowabilitas diharapkan meningkat. Karena itu, pertama, HSP dari resin poliamida 6 diukur, menunjukkan nilai HSP dan skor 33 pelarut yang digunakan untuk pengukuran. Skor 1 saat dibubarkan dan 0 bila tidak dibubarkan. Ada 5 pelarut di mana resin poliamida 6 dilarutkan. Kemudian pelarut yang baik dan pelarut yang buruk dibagi berdasarkan ada tindaknya pembubaran, dan HSP dihitung menggunakan metode Sperhansen. Dalam pengukuran resin ini, itu sulit menemukan pelarut yang bisa melarutkan resin, sehingga relatif besar jumlah pelarut digunakan. Namun seperti hexafluorosipropanol adalah digunakan untuk analisis berat molekul resin poliamida yang dekat dengan pelarut tersebut ditemukan relatif mudah dari pelarut Hansen daftar. Pelarut yang dekat dengan pelarut tersebut adalah 2. Nah, berikut adalah parameter kelarutan Hansen dari pelarut yang digunakan untuk uji solusi poliamida 6 dan hasil pengujian. Skor 1 berarti perubahan, skor 0 berarti tidak larut. Nah, berikut adalah gambar bola Hansen untuk poliamida 6. Bola biru adalah untuk pelarut baik dan kubus merah adalah untuk pelarut buruk, atau untuk interpretasi referensi kewarnaan. Dalam legenda gambar ini pembacaan disebut versi Faber-Tickle ini. Nah, selanjutnya adalah HSP agent coupling. HSP agent coupling dihitung oleh grup metode kontribusi.
Jika ada kolerasi antara perbedaan HSP dari zat penggabung dari resin dihitung dari metode kontribusi kelompok dan fluidasi magnet yang terkait. Fluiditas dapat diperkirakan dari struktur kimia bahan kopling. Jadi ini akan menjadi alat yang sangat efektif ketika zat penggandeng terikat pada bubuk magnetik. Maka gugus metil terlepas, sehingga HSP dihitung hanya untuk bagian tersebut, tidak termasuk kelompok metil. HSP yang dihitung untuk ditunjukkan pada tabel 2, dijelaskan pula perbedaan RA dan antara HSP poliamida 6 resin diukur pada bagian 3/1 dan HSP terhitung dari coupling agent. Ketika perbedaan yang dihitung, RA dikonfirmasi UPTMS dan ALTMS diperkirakan menjadi agen kopling yang efektif karena RA dengan resin poliamida 6 berukurannya kecil dan keadaan permukaan dan HSP bubuk magnet. Selanjutnya, bubuk magnet itu diperlakukan permukaan dengan berbagai coupling agent dengan metode yang dijelaskan dalam bagian 2/2 tadi. Untuk mengkonfirmasi permukaan syaratnya, analisis unsur permukaan bubuk magnet itu dilakukan oleh XPS, menunjukkan puncak SI dan N XPS dari bubuk magnet, sementara tidak ada puncak SI pada magnet bubuk tanpa perawatan permukaan. Nah, berikut ada tabel jarak RA antara HSP poliamida 6 dengan pengukuran dan HSP silan agent perangkai dihitung dengan metode kontribusi kelompok. Berikut bubuk magnet permukaan diperlakukan terlebih lagi. Puncak nitrogen adalah dikonfirmasi dari permukaan bubuk magnet yang dirawat oleh APTMS, NPTMS, dan UPTMS yang mengandung nitrogen dalam struktur molekul agen penggandeng. Selanjutnya, UPTMS mengandung 2 atom nitrogen. Kopling memiliki puncak yang sedikit lebih tinggi dari APTMS dan MPTMS yang mengandung 1 atom nitrogen dalam zat perangkai. Dari atas telah dipastikan bahwa agen kopling hadir pada bubuk magnet meskipun secara kualitatif. Selanjutnya, HSP dari bubuk magnet permukaan diperlakukan adalah diukur. Tabel 3 menunjukkan hasil pengukuran dari 18 jenis pelarut yang digunakan untuk pengukuran dan bubuk magnet masing-masing. Nilai densitas, viskositas, dan tegangan permukaan pada tabel 3 adalah diambil dari literatur dan digunakan untuk penghitungan kontak sudut dengan menggunakan persamaan Washburn. Ambang untuk memisahkan pelarut yang buruk dari pelarut yang baik pada sudut kontak adalah media sudut kontak, dan skor untuk pelarut yang baik adalah 1 dan untuk itu pelarut yang buruk adalah 0. HSP dihitung dari Hansen metode Sper. Dijelaskan dalam bagian yang tadi sudah disebutkan menggunakan skor pada tabel 3. Hasilnya ditunjukkan pada tabel 4. Tabel 4 juga menunjukkan HSP yang diolah permukaan, nilai pas, dan perbedaan RA antara HSP poliamida 6 resin dan HSP dari permukaan bubuk magnet yang diukur. Tren RA dihitung dari pengukuran aktual adalah sama dengan RA dihitung dengan metode kontribusi kelompok. Namun RA menghitung dari nilai yang diukur lebih besar dari RA yang diperoleh dari kelompok metode kontribusi dan agak jauh dari HSP resin. Itu HSP yang diukur pada permukaan bubuk magnet ditunjukkan pada gambar 6. HSP dihitung dan HSP resin poliamida 6 juga ditunjukkan dalam angka. Metode kontribusi kelompok HSP lebih dekat dengan resin poliamida 6
dan nilai yang diukur terletak di antara keduanya. Nilai yang dihitung dengan metode kontribusi kelompok dihitung untuk agen kopling saja. Untuk alasan ini, bubuk magnet dilapisi dengan agen kopling dan agen kopling saja berada di negara bagian yang berbeda. Oleh karena itu, nilai sebenarnya dari HSP bukanlah nilai yang sama di tempat pertama. Namun, karena permukaan HSP magnetik bubuk setelah perawatan kopling dianggap dekat dengan HSP agen kopling, itu dianggap efektif untuk diperkirakan efeknya dengan nilai yang dihitung dari agen kopling. Selain itu, HSP pada permukaan bubuk magnetik dianggap berubah jika keadaan pelapisan zat kopling berbeda. Oleh karena itu, sebagai cakupan agen kopling pada bubuk magnet meningkat, diukur nilai mendekati HSP yang dihitung dari agen kopling. Meskipun ada variasi nilai yang diukur mendekati agen kopling. Di antara agen kopling diselidiki, magnet bubuk diperlakukan dengan UPTMS menunjukkan nilai terkecil Ra sama dengan 4,9. Nah, berikut adalah alur daya magnet terikat dan perbandingan HSP. Pelet magnet berikat disiapkan dari masing-masing bubuk magnet sesuai dengan magnet terikat. Metode pembuatan bagian 2 yang 3 tadi. Dan fluiditas diukur menggunakan termometer kaliper. Tingkat geser yang diukur dan nilai viskositas ditunjukkan pada tabel 5. Hubungan di antara laju geser dan geser viskositas ditunjukkan pada gambar 7. Dibandingkan dengan pelet tanpa permukaan pengobatan, pelet menggunakan bubuk magnet permukaan diperlakukan memiliki yang lebih rendah dan peningkatan fluiditas. Di antara mereka, UPTMS menunjukkan viskositas terbaik dan kecenderungannya konsisten dengan HSP yang dihitung, HSP yang diukur. Nah, berikut adalah kesimpulan dari presentasi saya. HSP diterapkan untuk evaluasi perawatan permukaan untuk bahan komposit jika ada kolerasi antara HSP dengan mudah. Terkadang besar, strategi di masa depan adalah untuk mengklarifikasi perbedaan antara HSP untuk agen kopling saja dan keadaan dimanapun surface treated dengan filler, dan hubungan antara cakupan permukaan dan HSP. Dibandingkan dengan penelitian yang dipublikasikan, makalah ini melaporkan serangkaian hubungan antara laju geser dan viskositas geser dari evaluasi magnet terkait pengukuran HSP dari material yang diolah permukaan dan material yang diolah dengan berbagai bahan penggandeng pengukuran aset material komposit yang diperoleh dari perhitungan HSP dengan metode kontribusi kelompok dari agen perawatan permukaan. Nah, terima kasih untuk waktunya. Sekian presentasi dari saya Yunaji Prayudi. Saya tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.